Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Anak-anak semua, hari ini Pak Beni akan mengajarkan tentang materi pendidikan lingkungan sosial dan budaya. Khususnya kita akan mendengarkan bersama cerita rakyat. Nah, cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari suatu daerah tertentu dengan maksud untuk memberikan pelajaran dan juga pesan moral bagi setiap para pendengarnya. Nah, cerita rakyat yang hari ini Pak Beni akan sampaikan kepada anak-anak adalah cerita rakyat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya pada satu pulau yang paling selatan dari negara kita, Indonesia. Pulau apakah itu? Iya benar, Pulau Rote. Nah, hari ini kebetulan Pak Beni sudah pesan kapal feri cepat. Ya, kalau mau ke Rote harus pakai feri cepat. Untuk itu, dalam hitungan ketiga, Pak Beni harus berangkat menggunakan kapal feri. Anak-anak tunggu ya. 1, 2, 3. Iya, anak-anak, sekarang Pak sudah sampai di Pulau Rote. Oh, ini ya Pulau Rote. Wah, indah sekali ya. Ada lautannya yang indah, gunung-gunungnya yang indah. Oh, ini ya Pulau Rote. Anak-anak pasti sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita yang berasal dari Pulau Rote. Nah, cerita ini anak-anak berjudul BI Seuk. Berjudul apa anak-anak? Ya, pintar. BI Seuk. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Rote ada seorang nenek yang sudah menjanda. Dia tidak punya lagi suaminya. Tetapi nenek ini punya 3 orang cucu yang sangat ia sayangi. Nah, nenek ini adalah seorang nenek penjahit. Makanya dalam bahasa Rote biasa disebut BI Seuk. Oh, ternyata BI Seuk ini adalah seorang nenek ya? Iya benar, nenek BI Seuk adalah seorang nenek yang pintar sekali memintal benang. Hebat si nenek ini. Dia tidak memiliki apa-apa lagi, tapi dia masih mempunyai kemampuan untuk memintal benang setiap hari bersama dengan 3 orang cucunya. Nah, pada suatu hari si nenek BI Seuk ini ingin menanak nasi. Tetapi anak-anak, karena bara api tidak ada, jadi si nenek BI Seuk menyuruh ketiga orang cucu kesayangannya untuk pergi mencari bara api. Mereka mencari ke sana kemari, tapi tidak ditemukan. Wah, lalu harus dicari kemana? Nah, nenek BI Seuk akan pergi mencarinya di langit. Kok di langit? Iya anak-anak, karena pada zaman dahulu kala langit dan bumi itu masih sangat berdekatan. Mau pergi dari bumi ke langit hanya dibutuhkan sebuah tangga saja. Dekat sekali ya bumi sama langit. Untuk itulah si nenek BI Seuk sendiri yang akan pergi mencari bara api di langit. Nah, cucu, teriak nenek, tolong ambilkan nenek sebuah tangga yang ada di belakang rumah. Untuk apa, Nek? Nenek ingin pergi ke langit mencari bara api supaya kita bisa masak hari ini. Oke, baik nenek. Nah, 3 orang cucunya pergi mengambil tangga. Tangga itu sudah tua dan satu-satunya yang dimiliki oleh si nenek dan ketiga orang cucunya. Singkat cerita, akhirnya tangga pun datang. Si nenek BI Seuk bergegas untuk pergi ke langit.
Ya, dipasanglah tangga dari bumi ke langit dan si nenek mulai memanjat hingga akhirnya si nenek tiba di langit. Sedangkan ketiga orang cucu nenek menunggu di bumi. Ketika sampai di langit, ternyata si nenek Beiseuk ini juga pergi ke bulan. Wah, luar biasa ya si nenek. Sampai di bulan, anak-anak, si nenek ternyata apa? Dia bertemu dengan suaminya yang sudah lama ini meninggal. Aduh, so sweet sekali si nenek bertemu dengan suaminya. Dan juga apa anak-anak? Si nenek bertemu juga dengan sahabat-sahabat nenek waktu itu. Aduh, nenek bahagia sekali anak-anak. Si nenek mulai bercerita karena saking senangnya dan mereka belum pernah bertemu. Si nenek mulai bercerita, melepas rindu, melepas kangen bersama dengan suaminya. Tetapi anak-anak, si nenek sampai lupa waktu. Berhari-hari lamanya si nenek tidak ingat bahwa dia harus kembali ke bumi. Nah, suatu saat si nenek mulai tersadar. Aduh, saya harus kembali ke bumi karena 3 orang cucu saya sedang menunggu. Nah, tetapi begitu si nenek menengok dari langit ke bumi, di mana tangga itu? Ternyata tangga yang tadi dipakai sudah lapuk dan patah. Sudah tidak ada lagi anak-anak. Si nenek pun mulai bersedih. Dia pun mulai menangis dengan terseduh-seduhnya. Si nenek tidak bisa pulang lagi ke bumi. Si nenek teriak dari atas langit, tapi sayang teriakannya tidak didengar lagi oleh si cucu-cucu. Karena apa anak-anak? Langit dan bumi sudah mulai menjauh secara perlahan-lahan. Aduh, kasihan sekali kan si nenek. Iya, kasihan sekali. Si nenek setiap hari hanya menangis saja. Akhirnya apa? Suaminya si nenek dan sahabat-sahabatnya si nenek pun juga turut merasa sedih. Mereka coba menghibur si nenek Beiseuk. Tetapi apa? Si nenek tetap tidak mau untuk kembali bersukacita. Lalu apa yang terjadi? Oh, sang suami ingat. Dulu waktu si nenek masih di bumi, si nenek ternyata suka untuk memintal benang. Nah, si suami akhirnya pergi dan mencari serta mengumpulkan besar serat kapas dan sebuah alat pintal. Nah, alat pintal ini biasa disebut indeh. Biasa disebut apa anak-anak? Ya, indeh. Nah, alat ini yang biasa dipakai untuk memintal. Mulai dari situ si nenek Beiseuk bisa memintal tenunannya meskipun dia berada di langit. Nah, akhirnya si nenek tidak merasa sedih lagi. Nah, anak-anak, tetapi apa? Ada kepercayaan orang Rote yang menandakan bahwa si nenek Beiseuk itu ada. Tandanya apa? Iya, tandanya adalah ketika ada bayangan gelap pada bulan. Disitulah orang Rote mempercayai bahwa si nenek Beiseuk sedang duduk sambil memintal benang. Oh, ternyata begitu ya kepercayaan orang Rote. Lalu, bagaimana dengan ketiga cucu nenek yang ada di bumi? Kalau si nenek sudah berada di langit atau di bulan. Nah, ketiga cucu si nenek ini mereka tentu berduka cita. Mereka sedih sekali, mereka menangis karena mereka tidak bisa melihat lagi si nenek mereka. Ketiga cucu ini kemudian mereka merubah diri mereka menjadi burung tekukur. Nah, kenapa mereka harus jadi burung? Iya, supaya mereka dapat mencari makan mereka sendiri. Mereka terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka selalu memanggil nenek mereka. Mereka memanggil dengan teriak, Beiseuk, kuk, kuk, kuk. Beiseuk, kuk, kuk, kuk. Oh, Beiseuk, kuk, kuk, kuk. Seperti itu anak-anak teriakan mereka. Nah, demikianlah cerita dari Bene Beiseuk. Begitulah anak-anak semua. Nah, Pak berharap setelah cerita ini Pak akan memberikan tugas dan anak-anak mengerjakan.
Lalu tugas prakteknya adalah anak-anak harus kembali bercerita seperti Pak Beni yang saat ini sudah bercerita. Anak-anak juga harus memakai pakaian adat dari daerah anak-anak masing-masing. Oke, silakan mencatat tugas berikut ini.